Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog Forum Kawanua di pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini kita mengambil topik nasib nelayan di tengah cuaca ekstrim. Untuk itu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado di samping kanan saya Bapak Akil Ihsan Eskom, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung. Selamat pagi Pak Akil. Selamat pagi Pak. Gimana kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, Bapak jauh-jauh dari Bitung ya? Siap. Oke, cuaca Manado, Bitung ke Manado aman-aman ya? Hari ini cerah. Oke, Ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Oke, selanjutnya juga lewat link Zoom yaitu Bapak Makasau, API MSc, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Selamat pagi Pak Makasau. Pagi Pak. Ya. Oh, gimana kabar Maaf Bitung ini. Pak? Suaranya kedengaran Pak? Oke, bagus Pak. Kalau suara kami dari sini bagus Pak. Ya. Oke. Terima Cukup. kasih Pak Makasau sudah gabung lewat Zoom, juga Pak Yodi Pesuma Eskom MPD, Wakil Ketua Pengurus DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Yodi. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi. Gimana kabar Pak Yodi? Baik, pada hari ini baik. Oke, dialog kita pada pagi hari ini dengan topik nasib nelayan di tengah cuaca ekstrim. Dan pendengar, cuaca ekstrim sering melanda perairan Sulawesi Utara. Ombak tinggi ataupun angin kencang dan hujan deras menjadi tantangan berat bagi para nelayan. Di tengah cuaca yang tak menentu, para nelayan tetap berjuang menjemput rezeki di laut demi memenuhi kebutuhan keluarga. Namun di balik keberanian itu ada risiko besar yang mengintai: keselamatan diri, hasil tangkapan, bahkan keberlanjutan hidup sebagai nelayan. Bagi sebagian nelayan kecil yang tetap nekat belayar, keputusan ini membawa konsekuensi besar, risiko kapal terbalik, kehilangan arah, hingga terjadi insiden ataupun kecelakaan di tengah laut. Untuk itu membahas terkait bagaimana sih nasib nelayan ketika terjadi cuaca ekstrim di perairan ataupun laut. Oke, saya ke Pak Akil dulu. Pak, sejauh ini untuk kondisi terkini cuaca di Sulawesi Utara seperti apa? Dari analisa kita dalam minggu ini, kondisi cuaca sepekan terakhir itu angin bertiup dari arah yang bervariasi, kemudian masih terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, gelombang laut dalam kondisi rendah dan sedang hingga sedang, Pak. Kemudian dalam sepekan ke depan, Pak, diperkirakan angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara, barat daya, kemudian dengan kecepatan angin 4 hingga 20 knot,
meskipun wilayah Sulawesi Utara secara umum berada di fase peralihan musim hujan, Ya. pada saat ini sudah mau masuki musim hujan. Ya. Cuaca, faktor-faktor lokal seperti SST segala macam yang mengakibatkan labilitas lokal itu sangat fluktuatif sehingga berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, kemudian siang hingga hari. Terkait gelombang laut diperkirakan juga dalam kondisi rendah dan sedang. Oke. Nah, berbicara terkait keselamatan di perairan atau di laut. Nah, yang pastikan ketika mungkin ada info cuaca BMKG Maritim Bitung bahwa akan terjadi cuaca ekstrim. Ini kenapa? Dipengaruhi apa? Kenapa sampai terjadi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan gelombang tinggi? Oke. Ya, banyak faktor yang menyebabkan kondisi cuaca di perairan wilayah Sulawesi Utara khususnya seperti gelombang tinggi. Nah, gelombang tinggi ini yang faktor yang paling riskan terhadap pelayarannya bagi nelayan di cuaca ekstrim ini. Gelombang tinggi rata-rata setiap tahun, hampir tiap bulan malah Tiap bulan tetap terjadi ada gelombang tinggi? Terjadi gelombang tinggi hampir tiap bulan. Banyak pengaruhnya, salah satunya yang paling dominan adalah kondisi angin, angin kencang. Kemudian yang kedua siklon tropis. Nah, apa ini siklon tropis? Mungkin bisa dijelaskan kepada para masyarakat pendengar atau pemirsa RRI. Ya, siklon tropis ini seperti badai ya, yang terjadi di wilayah belahan bumi bagian utara, bukan di wilayah Khatulistiwa. Contohnya kalau paling dekat dengan kita itu Filipina. Jadi tapi terjadi siklon ini berarti tropis. di Filipina ini sering terjadi ya? Sering terjadi siklon tropis. Nah, akibat dari siklon tropis ini menyebabkan kondisi gangguan secara tidak langsung ke wilayah Indonesia, perairan Indonesia seperti angin kencang, kemudian dipastikan gelombang tinggi. Nah, itu bisa terjadi 3 hingga 4 hari berturut-turut. Kemudian kadang bibit siklon ini dia mulai muncul, bibit siklon kadang terbentuk, kadang enggak. Pada saat dia mulai muncul bibit siklon, itu sudah mulai nih tanda-tanda akan terjadi gelombang tinggi. Nah, itu biasanya kita sudah memberikan peringatan gelombang. Apalagi pada saat sudah terjadi siklon tropisnya terbentuk, nah itu dampaknya akan sangat luar biasa. Yang paling signifikan terdampak adalah wilayah paling luar Indonesia, yaitu di Talaut. Talaut itu yang sering terjadi gelombang Paling tinggi. Sering terjadi. Kenapa kalau gelombang tinggi? Nah, seberapa tinggi sebenarnya yang menjadi diekstrimkan ketika tidak bisa berlayar? Mungkin berapa tinggi gelombang? Baik, kita ada mengkategorikan untuk gelombang tinggi. Gelombang tinggi dimulai dari normal, ringan, sedang, normal mungkin dari 0 hingga 0,5, kemudian dari kategori ringan yaitu 0,5 sampai 1,25, kemudian kategori sedang. Kategori sedang ini 1,25 sampai 1,5. Nah, kami biasanya mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi itu pada saat sudah masuk kategori sedang. Oke. Karena pada saat muncul kategori sedang itu dihimbau untuk nelayan tidak melaut. Maaf, kalau sedang itu paling tinggi? Maksudnya parameter paling bawah kami mengeluarkan peringatan tinggi gelombang. Jadi sedang, kemudian setelah sedang ada tinggi. Nah, sedang itu tadi berapa meter? 1,25 sampai 1,5. Oh, oke. Nah, kolaborasi dengan stakeholder terkait selainnya seperti dari Pelabuhan Samudra Perikanan Bitung seperti apa, ataupun para nelayan seperti apa informasi yang disampaikan? Ya, seperti yang kami sampaikan, kami selalu memberikan informasi terkait dengan ketinggian gelombang. Tadi, mohon maaf, untuk sedang itu 1,25 hingga 2,5 meter tadi. Setelah itu tinggi. Nah, untuk termasuk dengan Bang Amakasau di sini, saya sudah sering berinteraksi dan beliau pun sama-sama dari alumni kita dari Kalbar juga, dan tahu kondisi karakter bagaimana melaut itu kan seperti apa. Jadi kita sering berkolaborasi memberikan mereka pun kami memberikan display cuaca untuk informasi cuaca, kemudian ada WA group yang kita bergabung di situ untuk saling bersinergi memberikan informasi. Nah, kalau Pak Makasau ini kan pasti mempunyai perangkat yang cukup memadai. Nah, kalau
sampai ke nelayan dibinaan Pak Jody seperti apa sampai ke nelayan? Baik, kami ada beberapa program, baik program skala nasional maupun skala di stasiun sendiri. Program skala nasional itu ada namanya Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, SLCN. Ya. SLCN biasanya rutin kita laksanakan minimal 1 tahun sekali. Biasanya fokus kepada nelayan-nelayan yang setelah kita pilih itu sebanyak biasanya sampai ring 100 orang. Nah, mereka ini akan menjadi kader-kader kita untuk menyampaikan informasi terkait yang telah mereka pelajari di Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Oke. Saya ke Pak Makasau. Pak Makasau sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Nah, berkolaborasi antara BMKG dan Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung seperti apa untuk informasi cuaca? Bagaimana pihak Pelabuhan Samudra Bitung khususnya perikanan untuk menindaklanjuti ketika ada informasi dari BMKG? Baik, terima kasih Pak Akil, seluruh pendengar yang saya hormati. Jadi selama ini kami dengan BMKG cukup baik kerjasamanya Pak, terutama dalam hal menyampaikan informasi-informasi cuaca yang patut diketahui dan kami informasikan kepada seluruh nelayan yang akan melaut. Nah, jadi salah satu penyampaian yang kami sampaikan di ruangan kami, di ruang pelayanan terpadu kami ada informasi yang yang dapat diakses oleh seluruh nelayan yang bisa memberikan informasi secara terbuka. Itu difasilitasi dari teman-teman dari BMKG, dari timnya Pak Akil. Dan di luar itu juga kami seperti yang disampaikan tadi bahwa kita ada informasi yang melalui WA group dan juga secara formal juga kita disampaikan di situ seperti tanggal 7 kemarin ya. Jadi tanggal 7 itu adalah puncak, di situ adalah cuaca memang ekstrim di situ Pak, dan itu berdampak kepada nelayan kita dan harus kami sampaikan untuk khususnya nelayan-nelayan yang akan meminta izin berlayar. Okay. Nah, kita bisa melihat kalau melihat dari bulan sebelumnya, memang di bulan Oktober ini merupakan cuaca yang kurang menguntungkan buat teman-teman yang di nelayan ya. Saya bisa melihat data bahwa terjadi penurunan dari hasil tangkapan di bulan Oktober, khususnya di minggu kedua ya. Itu bahkan kalau kami bandingkan dengan bulan sebelumnya di bulan September, itu kurang lebih ada hampir 40% lah ya. Jadi produksi ikan yang masuk, gitu. Iya. Nah itu diakibatkan oleh cuaca tadi Pak. Jadi memang kami juga dari sabandar kami di sini memastikan bahwa kalau cuaca dapat peringatan dari BMKG, kita juga menghimbau untuk tidak melaut, khususnya untuk kapal-kapal yang di bawah 30 JT Pak. Karena kami melayani di sini paling dominasi itu kapal-kapal di bawah 30 JT, ada kurang lebih 827 kapal. Ya. Dan untuk saat ini frekuensi untuk melautnya di bulan Oktober ini memang agak menurun juga. Oke. Biasanya kami rata-rata itu kalau di bulan normal 50 sampai 80 kapal keluar dalam sehari. Untuk saat ini paling 30-40 Pak. Oke. Jadi memang pengaruh, khususnya kapal-kapal yang kecil ya. Jadi dia benar-benar memperhitungkan cuaca yang ada dan ini bagi nelayan sebetulnya mereka ini sudah memahami ini adalah siklus yang terjadi setiap tahun. Oke. Itu informasi Pak. Oke Pak Makasau dan pendengar, sebelum kita lanjut dialog kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Baik, masih dalam dialog sulut bicara dengan topik cuaca ekstrim, bagaimana nasib dari para nelayan. Oke, saya ke Pak Jody. Halo Pak Jody, masih terhubung? Pak Jody, halo? Ya, masih terhubung. Oke Pak, ini kan sudah ada penyampaian dari pihak BMKG ataupun dari Pelabuhan Samudra Bitung. Nah, kalau dari himpunan nelayan sendiri seperti apa menanggapi ketika ada informasi cuaca ekstrim di perairan atau di laut. Nah, bagaimana upaya dari pihak himpunan nelayan seluruh Indonesia ini untuk menyampaikan kepada para nelayan agar berhati-hati ketika melaut, mencari ikan di laut. Silakan Pak Yodi. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Aki dari BMKG dan Bapak Kepala Pelabuhan dari Bitung. Sebelum saya menyampaikan pesan untuk para nelayan, saya menyampaikan dulu kepada sahabat-sahabat pendengar RRI bahwa peran HNSI sebagai wadah aspirasi nelayan sangat penting dalam memperjuangkan hak kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia, ya, dan akan berperan sebagai representasi resmi nelayan di tingkat lokal, provinsi maupun nasional. Nah, melalui HNSI, nelayan dapat menyampaikan berbagai keluhan, kebutuhan, dan harapan mereka secara terorganisir. HNSI bekerja aktif dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung perlindungan nelayan seperti yang terjadi pada saat ini, yaitu ancaman cuaca buruk tentunya. Yang cuaca buruk sejak turun-temurun dari dahulu kala sudah sering terjadi di kehidupan para nelayan. Memang untuk para nelayan sebaiknya kita punya strategi-strategi khusus, apalagi ada BMKG yang tadi menyiapkan ada portal informasi, grup dan lain sebagainya, dan itu informasi dari para nelayan, mereka sudah mengakses informasi-informasi yang diterapkan oleh BMKG maupun di pelabuhan, kepala pelabuhan tadi. Yang perlu kita sampaikan justru banyak ke pemerintah ini, bapak-bapak, bahwa banyak sekali nelayan sekarang mengeluhkan tidak tersedianya tempat parkir perahu yang aman dan yang memadai saat terjadi cuaca ekstrim seperti ini, yang berakibat atau berdampak sangat buruk terhadap peralatan nelayan mereka. Ada yang hancur kena batu, ada yang hanyut dan lain sebagainya. Hal ini sangat menyebabkan kepanikan karena perahu-perahu mereka rusak di pinggiran pantai yang tidak ada tempat parkirnya, dan itu menjadi ancaman serius secara rutin di nelayan yang ada di Sulut gitu. Jadi justru kami mohon ke pemerintah atas perhatian yang sangat serius untuk segera menyediakan atau memperbaiki fasilitas parkir perahu baik di pelabuhan utama maupun lokasi-lokasi strategis lainnya.
karena fasilitas inilah yang akan salah satu cara untuk menyikapi keberlangsungan para nelayan ini. Begitu Pak Doni. Oke, Pak Makassau mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yodi mungkin sebagai pemerintah. Satu kendala yang kita hadapi untuk saat ini, kami contohkan yang kami alami di PPS Bitung ya. Saat ini ada kurang lebih 1083 kapal Pak yang masuk di sistem kami, yang menjadi bagian yang mendapatkan pelayanan di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Tadi yang saya sampaikan, mendominasi itu adalah kapal-kapal yang di bawah 30 JT, kurang lebih 827 sekian. Kemudian fasilitas dermaga kami yang ada sekarang ini kurang lebih 300 meter Pak panjangnya. Secara memang kapal nelayan ini memang tidak bersamaan masuk, tapi paling tidak perkiraan kita masuk itu 20-25% masuk ke pelabuhan dari jumlah yang ada. Nah ini juga menjadi suatu kendala yang kita hadapi saat ini, bahwa fasilitas yang tersedia tidak cukup untuk mengatur zona-zona yang ada, tetapi dengan maksimal kita melakukan pengaturan secara maksimal, terutama kapal-kapal tadi pada musim seperti saat ini. Ini kan perkiraan kita ini 1 minggu ini. Mungkin minggu depan sudah mulai, saya lihat sudah mulai banyak mengajukan untuk persiapan ke laut. Nah kondisi ini ya menjadi tantangan buat kami juga, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah direspon dari kementerian. Jadi kita akan melakukan suatu pengembangan dermaga. Kalau jadi ini kebetulan dapat dari loan, ini kalau bisa terlaksana ya mungkin 2 kali lipat dari yang ada sekarang ini fasilitas. Memang kita menyadari itu Pak. Jadi fasilitas dengan jumlah armada yang ada saat ini memang sangat-sangat terbatas, sehingga pengaturannya itu memerlukan effort yang ini, dan mungkin ada gesekan-gesekan khususnya untuk kapal-kapal yang selama ini antara yang mau melakukan bongkar dengan kapal yang mau melakukan logistik. Nah ini yang saat ini kami mengatur pengaturannya menggunakan zona pemanfaatan di pelabuhan. Mungkin yang lebih riskan itu Pak, yang mungkin yang di pelabuhan daerah ya, yang fasilitasnya sangat minim. Saya pikir kalau kami di PPS Bitung ini, walaupun tadi antara jumlah kapasitas dengan jumlah armada yang ada tidak berimbang, tapi kami masih bisa membuat simulasi untuk pengaturan terkait dengan keamanan dan ketertiban dalam pemanfaatan ruang dermaga yang ada di Pelabuhan PPS Bitung. Nah, yang di daerah ini yang perlu mungkin yang dimaksud Pak Jody tadi, ini mungkin perlu saran dan masukan khususnya kayak TPI yang memang fasilitasnya sangat terbatas Pak. Dan itu sangat dirasakan. Kami juga biasa ke pelabuhan, kami juga termasuk pembina di pelabuhan-pelabuhan daerah. Tomumpa, kalau Tomumpa mungkin fasilitasnya masih agak lumayan karena di situ sudah breakwaternya sudah bagus, ruang kolam pelabuhannya sudah. Tetapi yang di daerah Likupang, daerah Dudepo itu sangat-sangat minim fasilitas. Nah mungkin ini yang menjadi tantangan juga untuk pemerintah daerah untuk menjadi masukan. Ya, makasih Pak. Oke Pak, ini kan seperti yang dikeluhkan oleh Pak Jody terkait fasilitas. Nah, sejauh ini apakah ada upaya dari pihak kementerian untuk membantu para nelayan yang berada di selain mungkin di Bitung, juga nelayan-nelayan yang ada di pokoknya yang pasti di Sulawesi Utara. Seperti apa perhatiannya Pak? Kita selama ini khususnya dia yang kalau di Bitung saya pikir pelayanan kita bagus. Settle lah ya, sudah ready. Semua pelayanan di sini kami memfasilitasi, termasuk instansi terkait yang memang sangat dibutuhkan kehadirannya oleh nelayan seperti BPJS, dari kesehatan, kekarantinaan, semuanya kita hadirkan di PPS Bitung. Nah, yang pelayanan yang ada di Pelabuhan Binaan ini yang kami kalau dari sisi Kementerian Kelautan itu kami yang jemput bola Pak. Jadi kami yang hadir di lokasi pelabuhan-pelabuhan di mana ada aktivitas nelayan yang membutuhkan layanan, khususnya persetujuan berlayar Pak. Karena kita sangat konsen untuk menghimbau dan memastikan bahwa semua kapal yang keluar ini harus mendapat memastikan
dapat izin berlayar. Ini salah satu untuk pengendalian dan penjagaan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, Pak. Jadi salah satu yang harus kita pastikan, nelayan harus memastikan mereka ini dalam melakukan penangkapan ikan tetap harus dalam kondisi aman, kembali seperti semula. Itu dari regulasi kami yang terkait dengan persetujuan berlayar. Salah satunya menyampaikan informasi-informasi terkait dengan cuaca. Kalau cuacanya ekstrim, SPB-nya pasti kita tunda sampai dengan cuaca memungkinkan untuk mereka melakukan penangkapan. Oke, terima kasih Pak Makassau dan pendengar. Sebelum kita lanjut, dialog kita pada pagi hari ini dengan topik nasib nelayan di tengah cuaca ekstrim, kita dengarkan yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Masih dalam dialog forum Kawanua di pagi hari ini dengan topik nasib nelayan di tengah cuaca ekstrim. Nah, bagi pendengar yang ingin bergabung, kami persilahkan, sudah ada yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Dari mana nih Pak? Selamat pagi Indonesia dengan Pak Sartono di Pombos. Ya, silakan Pak Sartono. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Damai budaya, salam kebajikan. Lanjut Pak. Kalau berbicara tentang nelayan ini, apalagi nelayan tradisional kan masih ada juga nelayan tradisional. Untuk mengantisipasi karena cuaca menjamin juga untuk nelayan. Kadang-kala kan cuaca tuh, bagaimana mengantisipasi nelayan-nelayan yang ke laut? Itu yang orang mau tanyakan itu, karena kasihan kalau orang nganggur mau kasih makan minyak hangat, bagaimana kan kalau nyenak ke laut? Kalau cuma satu hari cuaca buruk nggak masalah, kalau dia sudah pulang. Artinya seperti itu. Baru kedua, kalau nelayan-nelayan yang ada di pesisir, di kelautan di pulau-pulau, daerah terpencil pulau, itu setidaknya ada infrastruktur, termasuk ACE. Karena kalau orang nelayan jam sekian begini, mau pulang, dia pagi atau mungkin DP besok pulang atau apa, bukan main itu ikan akan rusak di perjalanan. Karena ikan itu perlu awet. Tapi kalau orang ada public ACE yang ada di kepulauan, orang bisa mengantisipasi untuk menjual ikan itu di pasaran. Sekarang itu. Jadi bagaimana mengantisipasi hal itu? Apalagi itu nelayan internasional. Sudah kalau perdagangan internasional, kalau walaupun cuaca bagaimana, karena untuk mencukupi kebutuhan hidup di tengah-tengah keluarga, mau tidak mau pakai jember obat cuma di pinggir-pinggir. Yang penting dapat ikan performaction. Itu tidak masalah. Tapi kalau yang harus mencari, harus mendapatkan ekonomi tambahan, apalagi dari sekolah, anak-anak dan sekolah, ini yang terlalu antisipasi sekarang. Terima kasih, selamat pagi Merdeka. Oke, terima kasih Pak Sartono. Mungkin langsung ditanggapi oleh kedua narasumber dari Pak Makassau dan Pak Yodi. Pak Makassau dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sartono ya tadi ya. Jadi terima kasih tadi ada pertanyaan terkait dengan bagaimana mengantisipasi. Jadi kami di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung ini Pak, termasuk di Pelabuhan Binaan, kami sampai ke Tahuna, Depo, ini memastikan memberikan layanan Pak. Salah satunya nih Pak,
salah satu fungsi dari persetujuan berlayar ini untuk mengantisipasi jangan sampai nelayan tetap memastikan keluar pada saat kondisi cuaca yang tidak menguntungkan. Ini salah satu. Jadi unsur pengendali yang kami jalankan untuk memastikan nelayan ini kondisinya harus aman dalam kondisi tetap kondisi aman kembali ke tempat seperti semula. Kemudian memang ada satu permasalahan Pak yang kita hadapi juga di lapangan. Tadi benar yang disampaikan dari Pak Sartono, khususnya untuk nelayan-nelayan kecil, Pak. Ya. Karena mereka ini kan melaut ini untuk kehidupan, untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya. Iya, berbeda dengan yang skala usaha besar. Ya, yang pengusaha-pengusaha. Skala usaha besar ini yang mereka sudah punya perhitungan profit ya. Jadi kalau tidak menguntungkan nggak keluar ya mereka. Gampang untuk dipastikan mereka ini tidak akan keluar kalau tidak menguntungkan. Tapi untuk nelayan kecil ini menjelaskan dan menyampaikan ini harus benar-benar kita pola pendekatannya dengan mengikuti karakter dan apa yang menjadi yang selama ini mereka alami dan kita menyesuaikan dan mengkondisikan memastikan bahwa nelayan ini harus tetap bagaimana untuk tetap berpendapatan dengan memastikan kondisinya harus tetap aman Pak. Nah ini memang satu dilema bagi kita, tetapi untuk nelayan-nelayan kecil yang di bawah 10 JT ini saya kira untuk cuaca untuk saat ini resikonya nggak begitu besar karena mereka mainnya rata-rata di bawah kurang lebih 12 mil sampai 50 mil laut saja keluar sehingga mereka ini masih kadang-kadang dalam sehari pun mereka bisa melakukan 1, 2, 3 kali penangkapan 2-3 hari sekali melaut. Atau mereka ini bisa memastikan ada juga yang kapal kecil yang 55 JT one day fishing Pak. Oke. Nah ini yang kalau yang memastikan ini biasanya teman-teman juga di pelabuhan, teman-teman kami, petugas bandar kami tetap melakukan pemantauan secara berkala. Dan untuk ini Pak, jadi perlu juga kami sampaikan bahwa siklus dalam setahun ini memang menjadi karakteristik dari perikanan tangkap ya. Jadi mulai dari nelayan kecil sampai dengan skala usaha, kita memang mengalami ada 2 musim. Jadi ada 2 musim paceklik dengan musim tangkap. Musim paceklik ini rata-rata dalam setahun ini 3-4 bulan terjadi dalam setahun. Dan ini biasanya dari teman-teman dari dari nelayan ini sudah memahami. Jadi kalau kita melihat fenomena yang terjadi pada 2024 sampai 2025 ini, kita melihat bahwa di Februari sampai dengan April ini itu di Februari sampai April itu termasuk musim-musim yang paceklik itu. Jadi ini memang hasil tangkapan agak minim, pendapatan nelayan agak menurun. Tetapi mulai dari bulan Mei sampai dengan awal Oktober, itu kemarin-kemarin ini musim penangkapannya cukup lumayan buat teman-teman di nelayan untuk pendapatannya. Oke Pak. Nah Oktober sampai dengan Januari ini mulai menurun lagi nih Pak. Ditambah lagi nanti pada bulan Desember karena di situ ada Natal dan Tahun Baru, otomatis di situ akan semua nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan dia cenderung kembali ke darat, ke dermaga atau ke tempat ke rumah masing-masing. Karena mereka akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Ya itu mungkin kondisi-kondisi yang kita alami memang di perikanan tangkap ya. Pak Yodi. Ya terima kasih. Kami dari HNSI pimpinan ketua kami Bapak Dr. Victor Melangkai SMH selalu melakukan diskusi dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat nelayan, yaitu salah satunya pembentukan dan penguatan koperasi nelayan untuk menghadapi seperti yang dijelaskan Pak Makassar tadi, karena ada bulan-bulan masa paceklik tentunya. Koperasi nelayan adalah wadah ekonomi sosial yang sangat penting bagi para nelayan. Melalui koperasi, nelayan dapat saling membantu dalam hal permodalan, penjualan hasil tangkapan sehingga pengelolaan fasilitas bersama seperti school storage dan tempat tambatan perahu itu akan dilakukan oleh koperasi. Koperasi juga akan membantu nelayan agar tidak bergantung kepada para tengkulak dan dapat memberikan akses pinjaman dengan bunga ringan serta memperkuat posisi tawar mereka dalam menentukan harga ikan.
Selain itu juga koperasi menjadi ruang kebersamaan untuk belajar berorganisasi atau belajar bertahan hidup secara bersama-sama untuk mengelola hasil laut secara mandiri yang berkelanjutan. Karena itu pembentukan dan penguatan koperasi nelayan harus menjadi perhatian kita semua agar nelayan bisa lebih sejahtera, lebih mandiri, lebih terlindungi terutama di masa-masa sulit seperti yang Bapak Makasau sampaikan tadi. Karena melalui koperasi seperti penanya tadi Pak Sapa itu yang dari Manado. Pak Sartono. Iya, di saat-saat masa paceklik itu mau berbuat apa ini nelayan? Nah, kita bisa berdagang atau melakukan bisnis-bisnis di luar perikanan karena kita ada koperasinya. Dan perlu saya sampaikan ke masyarakat, di HNSI sekarang sudah dibangun 2 koperasi besar yang akan mendampingi organisasi ini dalam rangka melindungi para nelayan, yaitu Koperasi Puskonera dan Koperasi RIS. Jadi Raja Wali Indonesia Sejahtera. 2 koperasi ini yang mulai kita rintis dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah baru beberapa saat ini berdiri. Dari nelayan sudah mulai mendaftar. Sudah ada 100 lebih bergabung di dalam koperasi ini. Dalam rangka seperti Bapak petanya tadi yang menyampaikan. Mungkin demikian, Pak. Oke, saya ke Pak Akil dulu. Pak, nah keberlangsungan hidup dari seorang nelayan atau para nelayan ini tidak lepas juga dari perhatian dari BMKG ketika BMKG menyampaikan informasi terkini terkait kondisi cuaca di laut. Nah, bagaimana sih sebenarnya sistematika ketika pihak BMKG ini menyampaikan informasi kepada stakeholder terkait dan juga para nelayan? Mungkin data-data di mana yang BMKG dapatkan setelah diolah dan disampaikan kepada masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan BMKG kita melakukan pengamatan meteorologi. Ya. Pengamatan meteorologi di kemaritiman ini. Unsur-unsur yang kita amati itu kita padukan baik dari data citra satelit, dari AWS yang tersebar di beberapa tempat di Sulawesi Utara untuk yang di wilayah kita. Kemudian dari radar maritim misalnya, kemudian dari yang lain itu kita olah, kemudian kita jadikan muncul sebuah informasi, berupa informasi. Nah, informasi ini yang kita kebarkan dan kita sebarkan itu melalui kanal-kanal yang telah kita sampaikan seperti WA Group, kemudian medsos, kemudian dari website juga, dan itu rutin setiap hari. Dan ada juga yang sifatnya pelatihan seperti sosialisasi. Kemudian ada juga sifatnya kami menamakannya bakar rota. Bakar rota itu seperti coffee morning, kumpul dengan nelayan gitu kan. Itu baru beberapa nelayan karena dari seluruh Sulawesi, contoh seperti Bitung itu hampir 16.000 nelayan. Ya. Tidak semua bisa kita fasilitasi, akomodir gitu. Jadi kita secara bertahap kita mendatangi kumpulan nelayan bekerja sama dengan penyuluh perikanan. Biasanya mereka ada tim-timnya, ada nelayan yang menjadi binaan mereka. Biasanya kita kumpulin. Kemudian ada setahun sekali itu kita kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan. Itu seperti apa sekolah lapang cuaca ini, Pak? Sekolah lapang cuaca nelayan itu kita mengumpulkan biasanya sebanyak 100 nelayan. Itu dikumpulkan di suatu tempat, misalnya di balai desa. Nah, itu kita latih mereka untuk bagaimana cara membaca informasi BMKG. Ya, informasi cuaca. Sehingga mereka bisa memahami. Jadi literasi terkait cuaca ya. Betul, literasi terkait cuaca. Karena tidak semua orang mengerti produk-produk dari BMKG, misalnya cara membaca ini warna ini terkait gelombangnya apa. Kan biasanya terkait selama ini membaca narasi aja seperti gelombang sekian, tapi tidak bisa membaca produk peta. Nah, biasanya di website ada produk peta. Itu kelebihannya adalah mereka bisa memperkirakan. Oh, saya bisa melaut pada saat ini. Itu pentingnya manajemen cuaca oleh nelayan. Jadi dalam kondisi cuaca buruk, mereka tahu oh saat ini kami tidak bisa melaut. Kita rehat dulu misalnya dalam 3 hari. Namun diperkirakan dalam waktu hari keempat cuaca sudah bagus, saya bisa melaut. Nah,
Bisa melaut. Selama 3 hari itu mereka bisa melakukan aktivitas persiapan perkapalan, misalnya untuk mengecek Perbaikan-perbaikan. kapalnya, atau ya untuk menunjang ekonomi seperti tadi disampaikan oleh Pak WNSI, bisa bekerjasama dengan koperasi, melakukan perdagangan atau apa. Pak Anhat, tingkat penerimaan ketika pihak BMKG menyampaikan informasi melakukan BIMT workshop kayak gitu, nah bagaimana tingkat penerimaan pemahaman dari para nelayan sendiri? Itu kan para nelayan bukan apa ya, mungkin rata-rata nelayan mungkin pemahamannya seperti apa? Betul. Ya, biasanya kita evaluasi, Pak. Selama SLCN itu kita akan memberikan pretest dan posttest. Posttest. Selama ini hasil dari posttest Ditangkap dari hasil mereka. dari posttest yang ditangkap mereka itu di atas 85%. Berarti secara ini informasi kami itu sudah sebenarnya sudah mendekati pemahaman orang awam sekalipun. Istilahnya kemudian pihak nelayan pun bisa mengerti gitu kan, oh seperti ini, hanya perlu penjelasan karena kalau membaca aja tidak ada penjelasan mungkin mereka bingungnya di situ. Oke, mereka kan mungkin dapat informasi dari HP. Ya. Nah, ketika mereka menerima HP kan mungkin dalam bentuk SMS atau WA itu, Pak? Dalam bentuk WA, nelayan-nelayan yang binaan kita yang SLCN itu kita gabungkan di WA group dan mereka akan menyebarkan produk-produk yang kita sampaikan juga ke nelayan-nelayan yang lain. Di tempat tertentu gak ada sinyal seperti apa, Pak? Sinyal. Apalagi kalau ketika udah di laut seperti apa? Itu salah satunya di SLCN itu selain membaca melewat informasi yang kita tergantung dengan internet, tergantung dengan teknologi, kita juga memberikan informasi terkait pengamatan secara manual. Secara kasat mata. Secara kasat mata. Dan kami pun meminta feedback dari nelayan. Contoh misalnya mereka melaut, istilahnya menyamakan persepsi terkait tinggi gelombang. Kalau kami kan menggunakan alat ukur dan muncul nilai. Nah, pada saat di laut mereka tidak ada alat ukur, bagaimana cara melihatnya. Nah, itu kami ajarkan secara manual, itu namanya ada skala before misalnya kayak gitu. Kalau kondisi tenang seperti ini, oh gelombang berapa, kondisi ada riak-riak buih gelombangnya berapa. Nah, itu diajari juga oleh mereka. Mulai agak lebih tinggi sebaiknya betul balik ke darat. Iya, dan kita ajak juga untuk cara membaca fenomena awan. Fenomena awan, ada awan seperti ini, oh sudah ada cuaca buruk di sana, sebaiknya tidak melaut. Oke. Atau kembali ke daratan seperti itu. Oke. Sudah ada yang bergabung lewat telepon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Sulut bicara. Oke, silakan Pak Wurz, to the point aja ya Pak. To the point aja. Ya. Nasib nelayan ketika cuaca ekstrim. Ya. Pertama kami bertanya peran pemerintah ya. Kita tahu bersama Pak Prabowo kan kalau nggak salah pernah ketua HNSI. Apa sampai sekarang atau gimana kami kurang jelas. Jadi peran pemerintah ini sebenarnya ketika latar belakang Pak Presiden mantan ketua HNSI, kami kira ini menguntungkan para kaum nelayan. Tapi kami melihat kaum nelayan ini rata-rata semua di bawah garis kemiskinan. Jadi ini sudah sejauh mana peran pemerintah ketika kaum nelayan ekonominya seperti itu data yang ada. Kedua, HNSI mendata nelayan tradisional itu, nelayan yang hanya tenaga kerja itu bagaimana jumlah besarnya dibandingkan dengan nelayan yang pemilik kapal, pemilik apa ini kapal lah, yang mereka itu kan sudah pengusaha. Kira-kira ketika mereka sebagai anak buah kapal, sebagai tenaga kerja buruh, ini regulasi aturan untuk penggajian mereka jangan hanya berdasarkan maunya pemilik kapal. Suka atau tidak suka mereka harus melaut, harus kerja, dapat gaji. Kami kira proteksi pemerintah soal regulasi berapa dibayar mereka, karena mereka kan kerja 1 kali 24 jam. Ini harus ada dasar aturan. Jangan sampai nelayan juga dari dulu sampai sekarang seperti apa yang data statistik yang masih paling di bawah sekali itu kaum nelayan. Mereka sama-sama warga Indonesia. Itu aja. Selamat pagi, selamat berjuang NSI. Oke, terima kasih Pak Wurz. Langsung ditanggapi oleh Pak Yodi dan Pak Makasau. Pak Yodi dulu. Pak Yodi, ketika melihat kesejahteraan dari para nelayan ini. Ya, silakan Pak Yodi. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan tadi. Justru itu target kami di HNSI yang terbaru ini adalah yang pertama kali kita lakukan adalah mulai mendata. Jadi mulai mendata para nelayan ini melalui kami membangun aplikasi database namanya, dan ada formulir yang akan disebar sampai tingkat rukun. Tingkat rukun itu adalah kelompok-kelompok nelayan yang langsung ada di desa-desa. Nah, mereka akan mengisi formulir yang akan dikirimkan ke tingkat kecamatan atau di tingkat rukun dan akan diinput di sistem IT. Nanti dari situ kita akan memetakan, termasuk sampai nelayan-nelayan pekerja seperti awak kapal, kapal-kapal besar itu juga akan terdata sampai nelayan-nelayan tradisional. Begitu. Akan dijadikan dalam sebuah database yang bisa diakses oleh semua stakeholder, termasuk pemerintah tentunya. Karena kami telah diskusi di dalam beberapa notulen rapat bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Rancangan database ini akan memudahkan dinas untuk memonitor langsung ke daerah. Sudah betul pertanyaan Bapak tadi. Kenapa masyarakat nelayan ini banyak tidak tetap perhatikan? Menurut kami setelah kami amati ternyata database yang dari bawah itu sangat sulit diambil. Dapatkan, ya. Ya. Yang kedua mengenai sosialisasi dari BMKG ini luar biasa. Mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi ya. Bahwa kami nanti ada database itu mungkin lebih praktis lagi kalau ada pelatihan-pelatihan secara Zoom. Meskipun tidak 100% ilmu BMKG masuk, tapi minimal sampai di kelompok rukun ini masuk. Karena para nelayan setelah kami amati di dalam kepengurusan kami, hampir sebagian besar juga sudah bisa bermain internet gitu. Berarti Zoom itu sudah bisa. Kalau Zoom kan bisa luas, kalau WA kan baru sedikit aja sudah hang gitu. Mungkin begitu jawaban dari saya. Pak Makasau. Baik. Ya, terima kasih. Saya menambahkan dari Pak Judi tadi. Jadi terkait dengan kita kan tujuan akhir kita kan ingin memastikan bahwa apapun yang kegiatan apapun yang kita kerjakan tentunya menginginkan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan nelayannya. Nah, tadi yang memang menarik Pak, jadi salah satu sebetulnya kalau kita melihat dari tingkat pendapatan nelayan itu di atas rata-rata sebetulnya Pak. Nah, hanya ada satu kelemahan pertama, jadi memang pola hidup nelayan ini kan hampir bisa dipastikan perlu pendampingan Pak. Perlu pendampingan, karena pendapatan tinggi dia pikiran mereka ini selesai hari ini kita besok habis lagi. Jadi manajemen dalam pengelolaan keuangannya juga perlu pendampingan. Mungkin tadi sampaikan dari HNSI Pak Judi tadi, yang mudah-mudahan ke depan ini HNSI saya lihat lebih aktif sekarang, lebih bagus, lebih pendekatannya kepada nelayan lebih aktif. Saya kebetulan juga menjadi bagian di HNSI, saya di perikanan tangkap Pak. Jadi saya sering berkomunikasi dan sering melibatkan kegiatan-kegiatan nelayan jika memang itu diperlukan terkait dengan aktivitas nelayan. Nah, kami sendiri dari pemerintah pusat yang ada di PPS Bitung, salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan kerjasama dengan teman-teman HNSI, NGO. Kemarin 1 minggu yang lalu kami bekerjasama dengan Sakti, salah satu asosiasi dengan IUM. Di situ kita melakukan pendampingan, memberikan edukasi dan pembekalan kepada nelayan. Bagaimana nelayan itu untuk memastikan pada saat melaut itu memastikan mana haknya itu untuk mendapatkan haknya selama melakukan aktivitas penangkapan. Jadi ada namanya perjanjian kerja laut, di situ diatur berapa upah yang harus mereka dapatkan, dan kita juga mengawal apakah setelah mereka turun ini sesuai dengan realisasi dan seterusnya. Dan ini teman-teman dari asosiasi juga aktif mengawal ini jika terjadi penyimpangan. Kemudian di sisi lain, kita juga memahami saat ini dalam kondisi-kondisi misalnya cuaca buruk seperti ini, pasti hasil tangkapannya menurun.
Nah, kita juga mengisi waktu dengan mereka nih, teman-teman nelayan atau khususnya yang melakukan menunggu musim penangkapan berikutnya, pada musim berikutnya, kita mengisi dengan memberikan mengedukasi, ada sosialisasi cara penanganan ikan yang baik. Nah, seperti yang disampaikan tadi dari penanya pertama bahwa tidak sedikit nelayan, hasilnya banyak tetapi nilainya kecil karena ikannya rusak. Nah, inilah salah satu tugas kita ini, kita mengedukasi mereka bagaimana cara memberikan penanganan ketika ikan itu ditangkap di atas kapal, kemudian pada saat dibongkar, berapa es yang harus dibawa, kemudian bagaimana cara ini ya, supaya walaupun hasilnya dari segi volume kecil, tapi bisa mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang lebih dibandingkan dengan jika penanganan ikannya itu dilakukan yang biasa-biasa saja. Oke. Nah, mungkin itu salah satu upaya yang bisa kami lakukan untuk teman-teman nelayan yang ada di lapangan. Terima kasih. Oke, sudah ada yang bergabung lewat komen di YouTube. Nah, apakah instansi terkait mengadakan semacam pelatihan penyelamatan mandiri bagi nelayan ataupun sosialisasi menghadapi situasi cuaca buruk bagi nelayan? Oke, dari Pak Nyong atau Om Nyong. Selanjutnya juga dari WA. Oke, YouTube lagi. Pekerjaan nelayan sangat beresiko, apalagi ketika ombak besar. Jadi harus ada jaminan keselamatan bagi para nelayan dan buat masyarakat ketika membeli ikan ke pasar jangan terlalu banyak menawar. Oke, ada juga yang WA. Oke. Mungkin sudah disampaikan Pak Akil tadi bagaimana para nelayan ini diberikan pelatihan khusus ya Pak. Mungkin penegasan aja Pak. Ya, kalau dari kita terkait pelatihan terkait dengan informasi cuaca, baik cuaca buruk atau cuaca kondisi bagus gitu. Tapi kalau untuk pelatihan keselamatan, mungkin ada yang lebih kompeten dari, mungkin dari Basarnas, Basarnas biasanya mereka rutin juga ada pelatihan untuk para bukan hanya nelayan ya, para penumpang awak juga, kapal juga, awak penumpang kapal, juga biasanya diundang untuk pelatihan penyelamatan seperti apa. Oke, rasa-rasanya tak cukup 1 jam kita berdialog pada pagi hari ini udah mau hampir jam 10, udah mau selesai. Jadi saya mintakan ada harapan-harapan dari setiap narasumber mulai Pak Akil, mungkin ada closing statement terkait bagaimana nasib nelayan di tengah cuaca ekstrem ini. Apalagi lebih ke tupoksi dari BMKG. Silakan Pak. Ya, terkait dengan nasib nelayan di tengah cuaca ekstrim ini, nelayan itu mencari nafkah taruhannya nyawa Pak. Ya betul. Berbeda mungkin resikonya dengan petani dan lain sebagainya kita lihat kan. Nah, secara ini sebaiknya kita mengikuti himbauan dari pemerintah terkait dengan kondisi cuaca. Apabila kondisi cuaca buruk sebaiknya tidak melaut karena tidak ada gunanya pergi melaut tapi tidak kembali lagi gitu kan. Lebih baik lebih baik kita terus melaksanakan kewajiban kita sebagai di kehidupan rumah tangga ya, istilahnya menafkahi, tapi kita harus melihat jendela-jendela cuaca. Dalam hal ini cuaca ekstrim, kita tidak melaut dulu, melakukan aktivitas yang lain. Kemudian tadi mungkin tadi saya tambahkan untuk Pak Jody tadi, terima kasih banyak. Kami selami kegiatan tatap muka, SLCN, WA Group, kemudian Bakar Rota tadi. Nah, menarik tadi untuk Zoom, mungkin Pak Jody kita berkolaborasi untuk Zoom karena kami kesulitan mungkin. Anggapan kami susah mencari orang lewat Zoom. Nanti kita kolaborasi dengan Pak Jody untuk via Zoom nanti bisa berkelanjutan. Oke. Terima kasih Pak Akil dan Pak Jody, mungkin ada yang bisa ditambahkan dari HNSI. Silakan Pak. Terima kasih juga untuk Pak Akil tadi. Jadi ke depan dari HNSI kebetulan di salah satu bidang kepengurusan kami ada yang menangani bidang IT. Nanti akan berkolaborasi dengan BMKG. Nah, untuk masyarakat nelayan di seluruh Sulawesi Utara maupun yang mendengarkan RRI, mari sama-sama kita bergabung di dalam satu organisasi untuk kepentingan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Dan yang kedua, untuk kita bertahan agar di masa-masa paceklik nanti ikan lagi susah, ombak lagi tinggi, mari kita sama-sama membangun koperasi karena kami dari HNSI telah membentuk koperasi pendamping. Oke. Begitu saja mungkin dari kami. Terima kasih Pak Yodi. Oke, terakhir dari Pak Makasau. Silakan Pak. Baik,
Ya, terima kasih. Mungkin pada kesempatan ini saya dari sisi selaku pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah mewakili KKP, mari kita membangun kesejahteraan nelayan secara bersama, Pak. Karena memang harus pendampingan sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita di nelayan ini dari BMKG, tentunya terkait dengan informasi-informasi penting yang terkait dengan cuaca di laut. Kemudian terima kasih juga dan khusus untuk HNSI juga kami mohon dukungannya. Karena wadah yang diharapkan oleh teman-teman nelayan ini adalah salah satunya adalah HNSI yang bisa mewadahi aspirasi mereka untuk menyampaikan keluhan dan sekaligus melakukan pendampingan secara bersama dengan instansi-instansi terkait untuk mendapatkan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan mereka. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, pendengar, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini. Kita berharap dialog pagi ini bisa bermanfaat bagi para nelayan dan kepada masyarakat pada umumnya ketika cuaca ekstrim, apa yang harus dilakukan oleh nelayan ataupun masyarakat. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di studio langsung, Pak Akil Ihsan Eskom, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung. Terima kasih Pak Ihsan, juga lewat Zoom Bapak Makasau API MSC, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Terima kasih Pak Makasau. Siap, sama-sama. Oke, terima kasih juga Pak Jody Pesuma Eskom MPD, Wakil Ketua Pengurus DPD HNSI Sulawesi Utara. Terima kasih kepada para narasumber. Sampai jumpa dalam dialog-dialog selanjutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.